Oke, pemirsa, ya jumpa lagi ya dengan kita berdua dalam acara ngobrol-ngobrolnya. Dan untuk istilahnya acara ngobrol-ngobrolnya kita pada sore hari ini ada sedikit berbeda karena memang kita di sini menggunakan virtual ya dalam rangka PPKM. Jadi semoga PPKM ini segera cepat berlalu dan Kota Surabaya khususnya juga memang menjadi kota yang memang lebih baik dari sebelumnya. Seperti itu, guys. Dan untuk tema kita pada sore hari ini, kita akan membahas ya, yaitu mengenai usulan revisi terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita yang memang dia sudah berusia cukup lama, guys. Dan istilahnya dalam hal revision itu juga memang ada beberapa poin-poin yang sempat viral ya terkait dengan pro kontra, entah ada yang setuju dan yang tidak. Nah, saya juga ini juga tidak sendirian, guys, ada istilahnya teman saya yaitu Erika. Nah, kalau menurut pendapat Erika sendiri terkait dengan revisian KUHP ini sebetulnya Erika ini juga setuju atau memang agak kurang setuju Rika dengan revisian ini. Ada beberapa sih yang it's okay kok. Maksudnya beberapa itu yang dulu mungkin nggak terlalu diatur, sekarang diatur lagi seperti itu. Itu it's okay sih. Cuman ada beberapa yang juga nggak setuju. Misalnya aja kayak korupsi untuk pidananya itu kan berkurang lumayan jauh kok. Tadinya dia 6 tahun, sekarang dirubah jadi 2 tahun. Itu kan rasanya justru mestinya diberatin sih gitu loh. Jangan 2 tahun, mungkin berapa 20 tahun kayak 30 tahun kayak gitu. Jadi memang di sini istilahnya ada sedikit pengurangan ya masa hukuman. Jadi yang kalau yang bagi pihak koruptor itu sepertinya kok tidak menimbulkan efek jera seperti itu. Padahal kan Benar. istilahnya kalau kita melihat juga substansi undang-undang yang mengatur mengenai korupsi kan juga ada secara khususnya. Tapi ya kalau memang istilahnya dari sisi revisinya memang seperti itu juga saya juga merasa ini agak sedikit kurang begitu menimbulkan ya efek jerahnya seperti itu. Dan juga istilahnya ada beberapa poin ya Erika di sana yang terkait misalkan dengan isu adanya seperti kumpul kebo itu sebetulnya apakah itu juga urgent Erika perlu diatur dalam namanya KUHP seperti itu. Iya, kalau hari gini itu juga diatur penjara penuh loh kok. Rasanya udah hari gini tuh rasanya udah orang kayak gitu tuh udah jamak ya gitu loh. Kalau seperti hal-hal kayak gitu juga masih diatur juga rasanya kok mendingan ngatur yang lebih lebih apa ya? Lebih esensial lah kayak gitu. Mungkin apa kayak ngatur di bidang apa pemerintahannya kayak atau aturan-aturan yang harus seperti apa kan gitu. Kalau kalau ngomongin apa ya itu udah dapet sanksi sosial di masyarakat sih kalau emang kayak kumpul-kumpul gitu-gitu kan udah apa ya kalau kalau di masyarakat kita sendiri juga yang gitu udah ada sanksi sosialnya kayak gitu. Jadi istilahnya sebetulnya juga terlalu banyak yang diatur dan itu juga kalau itu juga istilahnya sangat kompleks ya karena kalau dia mengatur mengenai Iya. kumpul kebo berarti kan tentunya di sini pasti akan sangat banyak orang-orang yang terjerat karena kalau saya lihat juga yang namanya kos-kosan itu pun juga ya kurang lebih juga ada Iya. yang memang bebas kan seperti itu. Jadi Hmm. apa ya? Memang sih apa istilahnya juga kalau di sisi lain juga saya juga setuju dengan adanya pengaturan. Cuman memang apakah memang sangat-sangat urgent banget sehingga harus masuk ke dalam sisi hukuman pidananya kan begitu. Karena kan kalau istilahnya kita melihat juga ya kalau itu memang tidak diatur pun juga terlalu banyak pelanggaran. Tapi kalau diatur pun juga pasti juga akan menimbulkan satu juga istilahnya berbagai macam peraturan baru nanti yang akan muncul tadi itu. Lalu apakah itu bukan Dan yang dia
nggak Memang apa ya, eh, nggak spesifik kok. Maksudnya gini, apa definisi dari kumpul kebo? Bisa aja atau gini kayak kayak mungkin kalau kita tinggal di kota lain gitu ya, hmm, saving cost nih. Maksudnya daripada kita bayar kos-kosan berapa sekian gitu ya, kalau kita satu kamar bisa berdua, padahal nggak apa-apa teman-temanan aja gitu loh, nggak ngapa-ngapain juga gitu. Kadang-kadang kan kalau traveling bareng-bareng rame-rame gitu kan suka kayak gitu, tinggal di hotel daripada sekamar sendirian mahal, biasanya kan sharing gitu, twin bed kayak gitu kan. Apa itu hmm. juga termasuk definisinya kan nggak jelas kayak gitu. Jadi memang istilahnya untuk kubu kebo saya juga memang perlu ya, perlu adanya peraturan tambahan kalau yang nanti jadi. Jadi biar di sini juga nanti Hmm. pedomannya jelas. Karena kan setahu saya juga tidak Iya. semua pasangan resmi itu ketika dia melakukan misalkan traveling ya itu membawa buku nikah. Kayaknya Hmm. sih enggak deh kan gitu. Karena juga kalau memang iya dah, ini juga apakah itu kemudian menjadi ya menjadi persoalan kan begitu karena kalau sekarang mereka tidak bawa buku nikah lalu kemudian terkena narasi ya pertanyaannya sederhana itu lalu gimana terkait dengan pasal ini kan gitu Erika jadi memang Iya. perlu ya perlu adanya peraturan baru kan gitu. Nah kalau misalkan kita lihat lagi sekarang Erika kan memang KUHP itu kan memang ada tambahan untuk revisinya terkait dengan kaum istilahnya gelandangan ya. Karena memang dia juga ada poin yang mengatur mengenai itu. Karena juga kalau saya juga lihat juga di Perda di Kota Jakarta juga ada yang mengatur mengenai itu. Memang ada istilahnya seperti Hmm. larangan untuk menjadi gelandangan. Nah, Hmm. itu kemudian apakah memang juga cukup urgent, Mbak Erika, untuk mengatur kaum-kaum yang seperti itu sebetulnya? Itu yang agak aneh sih. Maksudnya gini loh, orang gelandangan habis gitu didenda 1 juta. Lo jadi gelandangan ini udah nggak punya duit loh. Terus gitu didenda mau bayar gimana coba? Itu doesn't make sense loh kalau buat aku. Jadi kalau aku bilang sih daripada bikin sesuatu yang seperti itu, Hmm? bikin apa ya, shelter. Aku nggak tahu istilahnya di sini apa. Kalau kalau di luar negeri itu banyak shelter-shelter kayak gitu sih. Jadi Hmm. uh, pemerintah lokalnya itu bikin satu apa rumah singgah. Hmm. Jadi gelandangan-gelandangan itu tidak di pinggir jalan seperti itu, tapi mereka tinggal di situ gitu loh. Bukan tinggal, maksudnya gini, dari jam berapa jadi mereka bisa tidur di situ, habis itu pagi mereka keluar lagi, entah nggak tahu mungkin apa kerja atau apa, aku nggak tahu kayak gitu. Cuman di sini kayak begitu-begitu rasanya belum ya kok. daripada daripada orang Belanda didenda, mending bikin yang kayak gitu loh, yang make sense lah gitu loh. Udah nggak punya duit didenda itu rasanya apa ya gitu loh. Jadi memang istilahnya agak sedikit terlalu aduh ya apa eh, kurang pas ya karena kalau emang saya juga setuju dengan Erika karena Iya. memang satu kalau gelandangan itu kan memang secara perekonomian juga udah sulit jadi kalau mereka disuruh kena denda lagi lalu pertanyaannya mereka harus membayar pakai apa kan begitu jadinya ya Nah, dan hmm, gimana. dendanya juga nggak murah loh, 1 juta. Hmm. Hari gini nggak usah ngomong gelandangan lah. Kita aja suruh habis itu didenda 1 juta, kita udah marah ya nggak? Oh apa sih gitu gitu. Iya, iya. Jadi memang istilahnya perlu lah ya dikaji lagi lebih matang sebelum memang ada pengesahan nanti itu. Nah, kalau misalkan terkait dengan salah satu usulan yang dalam istilahnya RUU KUHP itu kan juga dia juga sempat menyinggung ya tentang istilahnya seperti hukum adat. Nah, itu apakah memang juga pemberlakuannya memang perlu Kak Erika dalam suatu KUHP yang baru seperti itu? Kalau aku bilang hukum adat ya udah biarin, karena kalau hukum adat kan tiap tiap Hmm. ininya juga implementasinya beda-beda ya. Kalau aku bilang Hmm. ya udah hukum adat biarin hukum adat, maksudnya eh, nggak semua bisa diterapin kan seperti itu. Jadi kalau aku bilang sih biar hukum adat ngatur hukum adat sendiri, yang KUHP mungkin yang nasional ya kayak Hmm. gitu. Jadi jangan semua-semua dicampur-campur kayak gitu. Malah malah ribet nanti implementasi di lapangannya. Hmm. Jadi memang istilahnya mestinya ada istilahnya perbedaan ya karena memang kalau KUHP memang dia lebih condong kepada sanksi pidana tapi kalau hukum itu juga memang lebih ke sanksi sosialnya jadi memang dia memberikan semacam
istilahnya efek jerahnya, tapi dalam bentuk sanksi sosial seperti ya istilahnya diarak dan segala macam seperti itu sih memang Erika. Jadi memang saya juga memang kurang pas juga sih kalau dimasukkan dalam satu undang-undang yang sama karena emang itu terkait dengan hukuman pidananya nanti itu. Nah, kalau menurut pendapat Erika sendiri, sebetulnya kan kita itu kan menggunakan KUHP ini kan produk Belanda ya, jadi produk zaman kolonial. Nah, sebetulnya kalau Erika misalkan dimintai saran itu sebagai orang yang mau memperbaiki undang-undang, kalau menurut pendapat Erika sendiri, poin apa yang perlu Erika tambahkan dalam KUHP sih agar memang lebih bisa sesuai ya dengan kondisi keadaan negara kita seperti itu. Kalau untuk KUHP sendiri kan tidak banyak berubah sih maksudnya gitu. Cuman mungkin kalau aku bilang untuk yang perlu dirubah untuk pidananya. Jadi biasanya kalau apalagi kalau zaman dulu kan pidana cuma sekian gitu ya, bayar denda juga mungkin berapa sekian, maksudnya nggak besar gitu. Mungkin itu yang dibesarin kalau aku bilang. Kalau dirubah sih rasanya nggak usah terlalu banyak ya. Maksudnya kayak sekarang ditambahin yang macam-macam gelandangan lah, apa adat dimasukin ke situ. Kalau aku bilang ini nggak usah sih gitu. Cuman untuk pidananya aja penjaranya ditambahin. Jadi mereka untuk efek jerahnya lebih lebih terasa kayak gitu. Dan istilahnya berarti emang secara sendiri cuma hanya sebatas istilahnya menambah sanksi pidananya aja, jadi biar lebih berat seperti itu ya Rika. Ini nggak harus sampai mengatur yang terlalu lebih lah sampai ke menyentuh aspek-aspek yang bot-bot. Dan yang menarik kan di sini juga ada Erika ya mengenai aspek memang terkait dengan seorang yang bekerja secara spiritual. Nah ini juga apakah memang istilahnya yang terkait dengan unsur-unsur magic juga perlu nggak sih Erika sebenarnya diatur itu? Kalau aku sih terus terang itu nggak perlu sih kok. Karena buat aku ya kalau yang klinik-klinik gitu sih itu mungkin lebih ya kepercayaan masing-masing lah. Kalau emang dia percaya ya udahlah, resiko tanggung penumpang kan gitu. Jadi ya kalau aku bilang kayak gitu-gitu sih nggak usah diatur lah gitu, biarin aja. Terlalu aneh juga negara ngatur-ngatur yang begitu. Kan juga itu juga istilahnya apa ya terkait dengan kepercayaan masing-masing ya, karena juga kalau saya juga lihat memang itu cukup banyak sih memang istilahnya masih memberikan kepercayaan kepada hal yang bersifat seperti itu. Jadi kalau sekarang istilahnya tidak ada orang-orang seperti itu juga nanti apakah kemudian aliran kepercayaannya istilahnya harus saklek kepada memang apa yang menjadi keyakinan kan juga kita juga tidak bisa maksa karena kan memang namanya keyakinan juga pasti beda-beda tuh Erika. Jadi ada yang memang percaya ini, percaya itu. Jadi itu kalau saya terkait dengan hak asasi manusianya itu aja yang memang istilahnya bisa membuat mereka itu mempercayai hal seperti itu. Jadi kalau kemudian si istilahnya magician-nya itu kemudian dihukum, lalu aduh ini kan juga apakah nanti istilahnya apakah juga malah menambah hal-hal yang memang tidak terlalu urgent kalau menurut saya. Jadi itu sih. Iya. Untuk poin terakhir di KUHP itu kan kalau Erika tahu juga memang dia sempat menambah ya, jadi terkait dengan istilahnya buat kita para pemimpin yang memang agar tidak mendapatkan pencelaan seperti itu. Nah, sebetulnya ini apakah juga memang undang-undang ITE kita itu juga kurang cukup, Kak Erika, untuk istilahnya memberikan punishment kepada mereka seperti itu? Itu rasanya tempo hari sempat ada terus dicabut kalau nggak salah ya kok. Aku agak lupa sih. Terus sekarang dimasukin lagi
kalau aku bilang ya hari gini rasanya orang kasih pendapat itu boleh lah, selama nggak keluar dari koridor-koridor normanya ya gitu. Maksudnya Hmm. kadang-kadang kan kalau kita udah keyboard warrior tuh yang diomongin yang apa nyumpah-nyumpahin orang kayak gitu kan. Kalau aku bilang ya mungkin selama itu kritikan membangun, ada solusinya itu aku bilang sih it's okay lah. Mungkin definisinya aja yang harus di spesifikasi ya, maksudnya dijelasin lagi itu kira-kira yang dimaksud dengan apa uh, Pencelaan. yang untuk iya yang seperti itu harus harus di ini ya harus Nah, dijelasin di itunya penjelasannya mungkin lebih dijabarin lebih banyak kayak gitu. jadi memang istilahnya perlulah ya istilahnya pemberian penjelasan Hmm. lebih lanjut ya terkait dengan memang beberapa hal-hal yang sempat kontroversial ini. Jadi jangan sampai nanti ketika itu kemudian disahkan malah akan menjadi hal yang menimbulkan kebingungan buat para netizen juga. Jadi Hmm. ini seperti apa kan gitu. Karena juga kalau misalnya juga ini sangat-sangat ya perlu sekali diberikan penjelasan karena yang ditambahkan itu adalah aspek-aspek yang memang sangat-sangat umum dan itu pun juga istilahnya Iya. sepertinya belum pernah deh ada salah satu negara yang memang mengatur dalam pidananya karena setahu saya sih memang belum ada seperti itu. Jadi kalau misalkan Hmm. Amerika lihat juga KUHP di negara lain, saya juga emang belum pernah ada yang memberikan seperti itu. Jadi ini semacam regulasi yang memang dibuat karena memang kebijakan kita punya penyusunnya. Jadi itu Erika. Jadi kalau Hmm. ditanya apakah pernah ada, ya memang belum pernah. Kalau saya sih memang belum pernah ada yang memang menyusun seperti itu terkait dengan unsur-unsur magic belum belum ada sih. Jadi hal yang memang apa ya baru juga, tapi juga memang umum jadi itu. Nah, kemudian Erika, dan kalau Erika juga memang istilahnya sempat tinggal kan di luar negeri kan gitu. Nah, kalau menurut pendapat Erika sendiri, KUHP yang berlaku di sana itu sebetulnya apakah memang eh, bisa nggak diterapkan di negara kita atau memang kita juga harus memiliki standar KUHP yang memang sesuai dengan negara kita, Erika? Kalau kalau aku bilang kalau masalah hukum sih kurang lebih semua sama ya kok ya. Maksudnya semua sama itu ya yang menurut norma-norma itu kurang lebih di sini sama di luar negeri sama. Cuman kadang-kadang kalau di Indonesia ini eh mungkin karena warga negaranya yang banyak, jumlah penduduknya yang banyak itu yang membuat sedikit susah. Jadi semua-semua itu harus harus apa ya? Dijabarin lebih jelas lagi seperti itu sih. Karena nggak semua orang ngerti dengan undang-undang. Kalau kalau kita mungkin kita dasarnya emang belajar hukum, jadi kita Hmm. untuk baca undang-undang itu kita sudah ngerti. Oh ini maksudnya gini, tapi nggak semua orang bisa kayak gitu loh. Jadi Hmm. mungkin dengan bahasa yang dipermudah, dengan penjelasan-penjelasannya lebih banyak lagi, sehingga orang-orang tuh biarpun tidak sekolah di sekolah hukum, mereka tetap bisa untuk mengerti undang-undang. Itu sih kalau aku bilang. Kalau seandainya perlu apa dirubah atau apa ya harus bisa mengikuti zaman cuman balik lagi mengikuti zaman tapi jangan yang terlalu apa ya personal ngurusin personal urusan orang Ya, masing-masing itu sendiri juga yang apa ya gitu loh. jadi memang kalau saya lihat juga memang ada satu sisi positifnya, karena juga dalam bentuk penertiban ya, karena mungkin terlalu banyak yang istilahnya melakukan pelanggaran seperti kumpul kebo itu memang juga cukup banyak sih Erika. Jadi juga memang juga itu juga tidak menyalahkan kita punya penyusun juga ya enggak. Karena memang mereka hanya melihat dari sisi kearifan lokal kita karena memang kan kita adatnya juga istilahnya mendukungnya memang jangan sampai ada kumpul kebo. Saya juga memahami, cuma ya itu memang istilahnya kembali lagi kepada kita punya kondisi rakyat, kondisi pemerintah juga apakah sudah siap belum dengan berlakunya KUHP yang baru seperti ini. Itu. Nah,
Kalau menurut dapat Erika Hmm. ini yang terakhir ini kan gitu. Nah, istilahnya apakah kita sebetulnya kalau KUHP itu perlu nggak sih Erika adanya semacam seperti apa ya? Kayak merubah misalkan apa? Merubah terkait dengan isi dari beberapa pasal yang memang kalau isinya itu sebenarnya udah nggak sesuai dengan keadaan kita, misalkan terkait dengan apa itu, mungkin terkait dengan kebebasan berpendapatnya atau gimana sih Erika? Kalau kalau aku bilang sih, emang ada beberapa yang mungkin mungkin sudah ketinggalan zaman ya, itu harus Iya, dirubah. Cuman balik lagi sekarang yang kontroversi kan rancangan undang-undang yang sekarang, yang banyak hal yang kadang-kadang aku mikir kok apa ya, itu rasanya tidak perlu diatur di KUHP kayak gitu. hmm. Misalnya aja aku yang tadi sempat baca tuh yang alat kontrasepsi itu juga sempat di diatur loh sama mereka. Maksudnya aku sampai mikir, oh kalau San itu definisinya siapa yang uh, kalau aku bilang sih siapa yang apa ya, kayak Menawarkan. kalau aku bilang itu menawarkan gitu-gitu loh. Aku mikir untuk anak pedal itu kalau kalau aku yang tahu ya, kalau di luar itu termasuk sex education itu perlu. Kenapa? Sex education sebelum mereka itu melakukan, maksudnya mumpung mereka itu masih di bawah, ya nggak juga ke anak TK atau SD ya, biasanya Hmm. sex education tuh junior high school kayak gitu. Itu mereka udah diajarin gimana pakai kontrasepsi yang aman, gimana melakukan hal-hal yang seperti itu yang aman kayak gitu. Itu perlu karena sebelum mereka dapatnya dari mana, daripada mereka ngelihat di internet yang mungkin tidak ya, maksudnya kadang-kadang Hmm. kan yang di luar itu tidak sesuai, bukan tidak sesuai, kadang-kadang menyesatkan kayak gitu. Jadi kalau Ya, aku bilang itu mestinya it's okay gitu loh, tapi di sini malah kalau kalau seperti itu malah kena hukuman 6 bulan itu kan. Aduh, kok mestinya kita merubah undang-undang itu untuk maju loh, bukan untuk habis gitu backward kayak gini, kayak gitu ya. loh. Karena mungkin juga Itu kalau juga banyak-banyak. betul betul. Karena memang juga istilahnya kalau misalnya juga emang itu juga ada mungkin ketakutan ya dari pengaruh budaya Barat juga. Karena kan juga emang terkait dengan misalkan istilahnya lifestyle-nya. Jadi mungkin di sini terkait dengan alat tersebut memang saya juga melihatnya itu oh ini takutnya mungkin takutnya sih mereka istilahnya mengikuti budaya Barat yang aduh yang apa istilahnya apa ya melakukannya tadi sebelum waktunya, jadi sebelum waktu yang sesuai dengan kita punya kebudayaan sih Anika. Jadi memang di sini memang istilahnya sebenarnya terkait dengan bagaimana sih kita punya budaya ini yang memang mengarahkan karena memang juga budaya itu juga salah satunya pengaruh terkait dengan produk hukumnya. Jadi kalau emang itu bisa memberikan batasan, pasti juga itu juga akan mengaruhi budaya kita juga. Jadi nggak sampai apa ya cenderung mengikuti yang budaya Barat ya seperti itu. Mungkin kalau nanti KUHP itu berlaku, mungkin orang-orang yang masih Barat-Baratan akan juga akan merasa negara kita udah lain guys kayak gitu. Gitu aja. Nanti coba nanti akan terkait pengaruh dengan orang-orang asing itu aja sih Erika. Emang dia akan lebih surprise kalau emang dia stay di negara kita pasti juga mengikuti aturan di negara kita ini yang gitu. Nah, kemudian untuk yang terakhir dari Erika sendiri, kesimpulannya apa terkait dengan topik kita pada sore hari ini itu Erika? Kalau aku bilang sih mungkin ya itu balik lagi untuk rancangan undang-undang ya nggak usah terlalu ke personal lah gitu loh. Maksudnya ya semua itu kan kalau kayak hukum adat udah ada yang ngatur, terus sanksi sosial juga udah ada, terus kayak gelandangan juga ya jangan didenda, malah mestinya dibikinin shelter kayak gitu-gitu sih kalau aku. Mungkin kalau mau ngerubah ya balik lagi ditambahin yang sekarang sudah ada, maksudnya nggak ngerubah nggak nambah ya. Yang sekarang sudah ada mungkin untuk pidananya
lebih berat kayak gitu. Jadi mereka ada efek jerah untuk tidak melakukan hal itu lagi kayak gitu. Ya, oke. Jadi seperti itu ya, pemirsa. Kalau dari saya pribadi, saya tambahkan sedikit kalau terkait dengan RUU KUHP itu, ya pastikan aja sih istilahnya pertama itu tidak sampai nanti berbenturan ya dengan undang-undang yang lain, karena juga istilahnya setahu saya juga ada beberapa peraturan yang memang juga sudah mengatur, jadi terkait entah itu perda atau apa, jadi jangan sampai kemudian nanti di sini sanksinya itu tumpang tindih. Jadi maka dalam penerapan hukumnya juga akan nanti menimbulkan hal yang tidak pasti seperti itu. Gitu guys dari kita berdua. Oke, sampai jumpa ya di topik-topik yang berikutnya. Dan bagi yang sudah nonton, jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.